Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, let me to introduce myself. My name is Naila Fereha Fajriani, and you can call me Miss Naila or Ma'am Naila. Halo Miss Naila. Hello. Okay, in this time I will teaching about learn to write for beginners. Okay. For the first, I want to ask, have you ever written a short story, novel, or comic? Yes, I have writing short story, Miss. Okay, good. At least you have tried to make writing books with your own ideas, and you can continue to develop it if you want. So this time I will teach you how to write. Okay, yeah. What is writing? Do you know writing? Writing is a basic knowledge that most people must have learned. However, not everyone might understand the correct way of writing and the order of writing a literary book or the like. Jadi itu seorang penulis itu kebanyakan itu harus memiliki kemampuan atau memiliki pengalaman untuk belajar. Saya jelaskan beberapa cara untuk menjadikan tulisan Anda itu menjadi lebih baik. How to write for a beginner? Beginner writers might also be confused to start writing because of lack of experience or difficulty developing ideas in their minds. In the end, their writing could not develop. Therefore, novice writers must first understand how to start writing from basic writing techniques, how to find ideas to develop them before execution. This because writing is not just about copying or expressing ideas, but the writer must also be able to describe and read the reader's imagination until the message is conveyed. Jadi untuk penulis pemula seperti kalian ini itu pasti bingung ya gimana caranya untuk memulai menulis untuk karya Anda. Yang pertama itu kalian harus mengembangkan ide-ide Anda sebaik mungkin. Dengan cara apa? Dengan cara perbanyak membaca atau perbanyak pengalaman dengan baca tulisan orang lain. Seorang penulis itu harus memiliki basic-basicnya dulu, harus mengetahui dasar-dasar kepenulisan yang baik supaya sebelum tulisan kalian itu dieksekusi, tulisan kalian itu bisa dibaca dan dilihat oleh orang lebih enak seperti itu ya. Oke, Miss. Okay. For the next is writing tips for beginners. The first is often read book. Do you often read book, guys? Yes, of course, Miss. Yes, of course. Okay, very good. Because diligently reading books, novel, comic, or other literary works is one way to start writing, because the author must have many sources of writing references before making his own work. Jadi sebagai seorang penulis pemula itu kita harus rajin-rajin membaca buku atau membaca karya-karya atau tulisan orang lain untuk dijadikan referensi tulisan kita untuk menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua ini, do research. Research is active, diligent, systematic, investigative process aimed at finding, interpreting, and revising fact. Before starting to write, the author needs to do research to find data and fact in the file, especially when you are going to write about things are less mastered or related to community issues. Yang kedua itu, penulis itu bisa melakukan riset dengan baca buku, jurnal, melakukan wawancara, pengamatan, dan mempelajari berbagai sumber yang relevan. Jadi menulis itu tidak hanya dari
ide atau gagasan kita saja. Jadi kita itu bisa mengambil dari berbagai sumber. Seperti contoh misalnya Anda sedang mengamati atau sedang melakukan pengamatan, dan itu bisa dijadikan bahan untuk penulisan kalian, seperti penulisan karya ilmiah atau yang lain-lain. Terus membaca buku, jurnal itu juga bisa dijadikan referensi kalian untuk melakukan cara untuk menulis, ya, untuk dijadikan referensi menulis Anda. Terus langkah ini juga akan membantu penulis membuat karya tulis yang berbobot. Jadi kata-katanya itu tidak ringan gitu loh. Jadi menulis tidak hanya mengandalkan keterampilan menyusun kata-kata, tetapi juga butuh akurasi data. Jadi penulis butuh informasi yang berbobot dalam tulisannya, tidak hanya sekedar mengolah kata-kata. Jadi jadi kita itu harus pintar-pintar mengambil kata-kata sebaik mungkin atau dengan kata-kata yang baku agar bisa dibaca dengan mudah dan dibaca dengan enak, seperti itu. Okay, the third is looking for an interesting and comfortable atmosphere to write. Comfort and tranquility is also one of the keys of successful writing. Writers must find a comfortable and quiet situation and place to start writing, because the environment will influence the writer in expressing his ideas and with imagination his writing. Jadi itu yang ketiga itu, make sure the writer choose place and moment that help him concentrate more to get all his imagination going. In addition to place and the surrounding situation, the writer also need to consider the tools used to write and time to write. Jadi yang ketiga itu maksudnya cari tempat atau momen sebaik mungkin supaya Anda itu mendapatkan, supaya kalian itu punya itu loh, rasa yang nyaman saat Anda menulis itu, kalian merasa nyaman dan mudah untuk mudah untuk berpikir gitu. Kalau semisal tempatnya itu bersih, itu seperti misal kalian pergi ke sebuah taman gitu, di situ kalian bisa menulis di taman, itu kan suasananya itu kan gitu ya, damai gitu, adem terus tidak berisik gitu ya. Bisa juga di tempat-tempat yang estetik seperti itulah. Jadi bisa membuat kalian itu lebih bisa berpikir jernih gitu kalau tempatnya itu mengasihkan. Okay, for the next is find out the latest issues. Issues are rumors, problems that are brought up and are being discussed by many people. These hot issues can be the topic of an article and additional information. Yang keempat itu mencari isu terkini, termasuk salah satu cara untuk kalian memulai menulis. Semisal hari ini tuh sedang ada berita tentang berita tentang kenaikan harga BBM atau apa, itu juga bisa kalian tulis sebagai tema kalian dalam karya kepenulisan Anda. Agar otak tidak hanya menyimpan informasi lama bagaikan museum sejarah, tetapi juga bisa mengikuti perkembangan informasi. Jadi itu tidak tertinggal zaman gitu ya. Biasanya kan tulisan-tulisan yang bisa menarik orang itu kan biasanya berita-berita yang terkini gitu kan. Kalau yang lama-lama ya udahlah gitu, nggak usah dibahas-bahas lagi seperti itu ya. Apalagi sekarang di era digital ini sangat memudahkan kita mengikuti perkembangan berbagai macam informasi. Jadi so you can easily to find many information for handphone or for internet. Kalian itu bisa mencari semuanya itu dengan mudah saat ini. Terus yang selanjutnya itu pour all ideas and imagination. Ideas are ideas, took or design that are arranged in the mind of the author. The author
After determining the topic to be discussed, it's time for the writer to put all his ideas and imagination into writing. Jadi itu yang kelima itu tuangkan ide-ide Anda sebanyak mungkin. Dari yang pertama itu kan saya menyarankan Anda untuk sering-sering membaca buku ya. Nah, dari pengalaman Anda membaca buku itu, kalian bisa tuangkan ide-ide Anda sebanyak mungkin. Untuk apa? Supaya kalian itu mudah gitu loh, tidak bingung kalian mau tulis apa ya. Jadi tidak ada referensi seperti lo. Beda lagi kalau orang yang sudah banyak membaca buku, dia tuh udah banyak pengalaman, udah banyak gambaran-gambaran tentang tema-tema atau karya-karya yang semestinya ditulis itu yang bagus itu seperti apa gitu. Jadi mereka tuh dengan mudah menemukan ide-ide yang bagus untuk dijadikan karya tulis seperti itu. Terus and the last is follow the author forum. Forum are meeting places for free discussion, whether with instruction, colleagues, or the community writing forum, and certainly very important for novice writers before starting to write. Jadi yang terakhir itu forum atau ikutilah forum penulis seperti itu ya. Kok kan saat ini kan banyak ya kayak grup-grup penulisan di Telegram atau di WhatsApp, di Instagram itu kalian bisa cari forum-forum tentang cara-cara agar menjadi seorang penulis atau menjadi seorang seorang penulis yang handal seperti itu. Saat ini kan banyak forum seminar atau seminar itu kan juga bisa kalian dapatkan di mana-mana ya, seminar gratis itu juga banyak. Kalian tuh bisa ikut itu seminar cara kepenulisan yang baik gitu. Itu sempatkan waktu Anda untuk mengikuti seminar-seminar seperti itu jika kalian itu ingin menjadi seorang penulis. Supaya apa? Supaya bisa membantu kalian menambah wawasan yang lebih luas lagi di bidang menulis. Pada forum itu pula kamu itu bisa memiliki kesempatan lebih besar dengan bertemu dengan penulis autor atau penulis senior. Contohnya seperti siapa ya penulis-penulis yang terkenal saat ini ya? Seperti Habibur Rahman misalnya. Dan Habibur Rahman. Nah, ya itu kalian bisa cari itu ya, atau kalian bisa cari autor-autor yang sekiranya tuh lagi ngetren saat ini gitu loh. Atau semisal para autor itu melakukan seminar seperti itu, kalian tuh bisa ikut ya. Misalkan nggak gratis gitu, tapi ikut aja nggak apa-apa. Paling cuma berapa ribu kok. Yang penting kan pengalaman kalian itu bisa bertambah. Terus selain itu kalian juga bisa untuk bertemu. Misalkan acara seminar itu diadakan secara offline itu, kalian kesempatan besar banget buat bertemu dan bertanya langsung kepada mereka bagaimana cara agar menjadi seorang penulis yang baik, atau bagaimana supaya tulisan kita itu baik dan benar gitu ya. Terus selain itu penulis pemula mungkin juga akan mengetahui kemajuan di bidang menulis baik dari segi bisnis maupun minat membaca di era serba digital. Jadi kita menulis itu bukan hanya untuk novel atau komik seperti itu ya. Jadi menulis itu juga sangat penting untuk contohnya di bisnis ya. Bisnis itu kan membutuhkan kayak semisal kita itu ingin bekerja sama dengan perusahaan lain, itu kita harus menulis email dulu ya. Nah itu dari menulis email itu kita tuh harus tahu bagaimana cara menulis email atau surat yang benar. Jadi dengan adanya kalian belajar writing itu, kalian bisa tahu cara-cara menulis email yang benar, email untuk bisnis gitu ya. So that the author can make a more mature strategy before starting to write and publish the research letter. Okay. Basically, anyone can be a writer and start writing, but all this depends on the desire and effort of each person to do.
do so. Moreover, writing is the basic lesson that everyone must learn from an early age. A person's skill in writing works is also not only measured by how much knowledge he has in this file, but also a habit. When you are used to writing and open yourself up to new sciences, then you will find your own identity or characteristic as a writer. Okay, so far, do you have any question? I have one. I have one question, Miss. Okay, sure. Let's go. What should a writer do to avoid being accused of plagiarism when sharing other people's ideas? Okay, that is a good question, and I will answer. So here are tips so that your writing is not exposed to plagiarism. Yeah, the first, there is 5 tips avoid plagiarism in writing. Include the first is include citation when someone use ideas, information, even opinions that are not afraid of their own text. Citation is a must. Number second is write down the various source of bibliography from the beginning. The third is paraphrases. Four is do the interpretation, and the five is use an anti-plagiarism FFA. Jadi itu yang paling sering digunakan para mahasiswa atau para pelajar lainnya itu, yang paling mudah itu apa ya? Ya itu yang pertama itu yang paling penting itu memang kalian harus sering-sering membaca buku supaya vocab tentang kata-kata kalian itu luas gitu loh. Jadi kata-katanya itu tidak hanya kopas dari orang lain. Jadi kalian itu udah punya kata-kata kalian sendiri yang kalian ambil dari apa yang kalian baca sebelumnya. Terus yang terakhir itu kalian bisa gunakan aplikasi Use and Anti-Plagiarism Application. Aplikasi plagiarism itu kan ada ya, banyak yang gratis, itu bisa digunakan juga supaya kalian tahu berapa persen plagiarism yang kalian dapatkan. Dan itu kalau udah kalian tahu itu apa ya, kalian tuh bisa ubah kata-katanya supaya tidak sama dengan kata-kata orang lain. Kalau misal kalian dapat tugas gitu ya, itu kalian bisa ancang-ancang atau bisa sebagai pedoman supaya tidak terjadi plagiarism. Okay, this is the end for our meeting today, and very big thanks for Arfan Maulana, and I apologize if I make mistake for this teaching learner. Okay. Okay, Miss. And so wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.